Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Marisla Harabi, kelas A semester 7 program studi sosiologi NIM 1703025, buku ke-15 Sosiologi Terapan. Buku ini menjelaskan tentang menuju masyarakat informasi inklusif. Buku ini menawarkan beberapa ide tentang bagaimana bermigrasi ke dunia maya dan menghindari perangkap pengucilan sosial. Menurut saya mengedepankan visi bangsa digital, masyarakat di mana teknologi tidak semakin merusak tatanan sosial, di mana setiap orang dapat memanfaatkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Tentu saja bukanlah masalahnya bagaimana itu digunakan untuk memberdayakan atau liberat atau ensign ala fungsi dari tindakan manusia. Keadilan sosial dan keadilan telah hilang dalam kesibukan untuk meningkatkan efisiensi. Seringkali defense of equity memperluas akses ke perangkat komputasi dan komunitas jaringan adalah langkah pertama yang jelas untuk meningkatkan peluang. Meningkat persembahan yang ditujukan untuk mempertajam keterampilan literasi digital juga penting untuk digerakkan jutaan manusia menjadi pusat kehidupan ekonomi dan sosial. Tujuan dari bangsa digital tidak hanya untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat, itu untuk melakukannya berbeda, merevolusi cara kita mendidik orang, memberikan perawatan kesehatan dan terlibat dalam pekerjaan produktif. Menerapkan visi bangsa digital akan menyelamatkan negara miliaran dolar selama tahun-tahun mendatang dan akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup seiring teknologi memperluas pilihan dan peluang. Di arena penyampaian kesehatan dan e-work sendiri, informasi dan komunikasi teknologi mengundang kita untuk menyegarkan pendekatan kita terhadap pengobatan pedesaan dan pengurangan lalu lintas. Aplikasi tersebut di komunitas terpencil menyelamatkan nyawa dalam diagnosis dan pengobatan waktu nyata. Transisi ke e-work dapat menghemat ribuan dolar per komputer karena hilangnya produktivitas dan bahan bakar konsumsi, belum lagi memiliki lingkungan dan psikologi yang positif. Efek ical menutup mata terhadap janji agenda bangsa digital seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin akan memperburuk ketimpangan sosial dan menyebabkannya kematian banyak komunitas dan banyak juga komunitas yang sudah terpinggirkan. Buku ini menghidupkan kembali debat nasional tentang bagaimana akan menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh media yang kaya dan masyarakat yang berteknologi intensif. Kelalaian dan keraguan akan jauh mencapai konsekuensi dalam hal keunggulan kompetitif yang hilang, berkurang produktivitas, pengucilan sosial. Hanya mengandalkan pasar untuk kebutuhan sosial tanpa intervensi kolektif untuk mendorong kesetaraan dan solidaritas hanya akan memperburuk kesenjangan dalam kesempatan dan kinerja. Kembali perhatian baru untuk membangun bangsa digital membutuhkan ambisius dan tolak ukur, tujuan dan garis waktu yang dapat dipertahankan untuk membuat pejabat publik dapat dihitung atas tindakan mereka dan untuk memotivasi kegiatan terkoordinasi dan berbagai institusi dan organisasi. Memulai kembali dialog adalah suatu keharusan penting. Langkah pertama untuk berkomitmen kepala pada agenda jangka panjang di mana masa depan yang terlihat kita dapat membayangkan semua orang berkontribusi secara produktif untuk vitalitas ekonomi dan disiplin dari bangsa digital. Di dalam 3 sumber utama ketidakpuasan di kondisi manusia, perjuangan kita dengan alam, kerusakan tubuh dan konflik sosial. Sebagian besar kemajuan ilmiah dan inovasi teknologi bisa dijelaskan dalam kaitannya dengan pengentasan salah satu dari 3 masalah ini untuk memperbaiki efek alam. Salah satu yang tercepat di dunia, superkomputer yang beroperasi di Yokohama, Jepang, mengolah
teraflop di dalam formasi per detik untuk memprediksi gempa bumi dan aktivitas cuaca, mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan memperbaiki diri adalah kuncinya pendorong penelitian bioteknologi modern dan teknologi peningkatan. Nah, alat-alat telekomunikasi portabel berkecepatan tinggi dimanfaatkan untuk membantu memantau dan mengatur tubuh, menjanjikan untuk meningkatkan akses ke dan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi konflik dan memajukan demokrasi telah diselaraskan erat dengan peningkatan teknologi komunikasi. Internet adalah alat terbaru untuk membuka hubungan lebih harmonis di antara orang-orang. Dorongan untuk mengebendung penyakit dan membangun perisai pelindung terhadap alam dan bencana akibat ulah manusia hanya akan semakin cepat saat terbosan baru terjadi. Produk dari komunikasi yang baru, jadi revolusi bioteknologi akan mengubah hidup kita tak terukur di tahun-tahun mendatang. Kita hanya bisa lihat sekilas bentuk masa depan dari sudut pandang kita di zaman fajar ini. Komunikasi instan dan berjaringan dan kode etik. Jika masa lalu mengungkapkan sesuatu, itu adalah kemajuan teknologi akan menghasilkan kemudahan dan peluang baru untuk masalah sosial dan politik. Nah, kekuatan sementara pada saat yang sama menyimpan tantangan yang tak terduga kemanusiaan dan lingkungan. Pergerakan digital dan kebutuhan sumber energi baru menjanjikan transaksi dan proses yang lebih bersih dibandingkan era industri, dan portabilitas perangkat cerdas untuk mengatur tubuh dan memperluas komunikasi akan menyebarkan mode baru kesejahteraan dan pencerahan. Meskipun tampaknya kita memang berjuang melawan alam dari kita sendiri dan menempa sipil, banyak perhatian dan tindakan bersama akan dibutuhkan melindungi usaha ini, terutama dalam mendemokrasi akses dan upaya penggunaan yang efektif dari alat komunikasi kritis dalam masyarakat. Nah, bagi beberapa orang, termasuk Freud sendiri, prospek kemanusiaan yang mengendarai kegemaran yang merusak itu, kemunduran negara bangsa senjata, dan munculnya teror informal paramiliter jaringan di zaman kita menunjukkan bahwa keturunan sains dan penemuan akan menjadi tidak terkendali atau akan mengendalikan kita. Media massa penuh dengan spekulasi tentang penyebaran momok yang dimungkinkan oleh pemetaan kode genetik atau peperangan melawan jaringan komputer yang dapat membuat tidak stabil ekonomi skenario yang meredupkan harapan kita akan potensi sains dan teknologi diterapkan dengan tepat untuk meningkatkan kondisi manusia. Ini sentimen tidak unik dan untuk zaman kita, tetapi alat telah menjadi kekuatan full untuk menyalakan rasa kagum yang menakutkan. Prospek untuk teknologi baru dan media untuk memainkan peran penting dalam merevitalisasi ekonomi dan demokrasi oleh kenyataan ini. Namun tindakan waspada oleh penampang luas pemangku kepentingan dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan di masa depan kualitas kehidupan tersebut. Buku ini mengembangkan sebuah kasus tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi dengan lebih baik teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendorong untuk memperluas proposal atau untuk membantu pengambilan keputusan yang berkepentingan. Warga negara mengantarkan masyarakat yang lebih produktif dan demokratis di tahun-tahun tersebut dan tahun-tahun yang akan datang. Kita hanya dapat mulai membuat katalog banyak sekali contoh penggunaan yang bermanfaat dari teknologi informasi dan komunikasi ketika organisasi dan individu memiliki kapasitas dan fasilitas untuk menggunakan secara bermakna dan secara produktif. Jalan menuju perkembangan manusia semakin bersinggungan teknologi, dan contoh banyak individu dan organisasi secara global banyak dalam keadaan yang mengerikan menggunakan radio angin yang diperbaharui, komputer atau telepon seluler, dan meningkatkan kehidupan mereka dalam berbagai cara.
Teknologi informasi dan komunikasi dengan sendirinya tidak akan membawa hasil, namun tidak memilikinya dalam banyak hal, semua akan memperlambat penyebaran inovasi dalam jangka panjang. Siapapun yang telah masuk ke sekolah tahu bahwa membajak miliaran dolar teknologi pendidikan ke ruang kelas telah berbuat banyak secara keseluruhan untuk mengubah lembaga yang efisien namun tidak efektif ini. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan tentang menuju masyarakat informasi inklusif. Sekian dan terima kasih. Shalom.